Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu forward kinematics. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang inverse kinematics. Jadi inverse kinematics itu sendiri apa? Jadi ini inverse kinematics ini salah satu cara untuk menganimasikan objek 3 dimensi menggunakan armature, menggunakan tulang-tulang itu tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di tahap sebelumnya. Nah, akan tetapi bedanya di sini apa? Bedanya dengan forward kinematics adalah inverse kinematics ini nanti akan menggunakan target untuk menentukan gerakan dari dari beberapa tulang. Jadi di sini nanti intinya adalah chain, istilahnya itu rantai tulang ini tadi, rantai tulang yang seperti yang kita gambarkan sebelumnya, gerakannya itu akan ditentukan oleh target pun. Nah, target di sini akan ada dua. Yang pertama itu target inverse kinematic biasa ya. Kemudian yang kedua, yang pertama itu target, kemudian yang kedua itu adalah pole target. Pole target ini dan target ini memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini akan nanti kita akan mempelajari nanti sambil jalan. Jadi terlebih dahulu mungkin kita save as terlebih dahulu si kerjaan yang tadi ya, save as sesuatu lah. Terus kemudian kalau sudah kita buka, baru kita ulang lagi biar tahu bedanya antara inverse kinematics dan forward kinematics. Oke, saya kembali ke bagian ini. Nah, oke, sekarang kita akan coba praktekkan inverse kinematics. Nah, seperti yang saya bilang di awal, kalau forward kinematics itu ketika parent digerakkan, maka childnya juga akan ikut bergerak. Nah, sementara sementara inverse kinematics itu berbeda, tidak seperti itu. Seperti apa inverse kinematics itu? Jadi inverse kinematics itu nanti ketika target digerakkan, maka semua yang terpengaruh oleh target tersebut, chain yang terpengaruh oleh target tersebut akan ikut bergerak. Nah, ini cocok buat semisalkan animasi orang-orangan atau mungkin benda ini ya, misalkan bukan benda sih, lebih tepatnya makhluk hidup yang soft body seperti itu, yang misalkan kayak manusia, hewan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, caranya seperti apa, cara kerjanya kita coba untuk praktekkan kali ini. Yang pertama adalah kita tentukan dulu targetnya. Kita akan bikin target baru. Dengan cara seperti apa? Kita klik di sini mungkin ya, kita bikin target baru. Kemudian kita masuk ke edit mode. Oke, setelah masuk ke edit mode, ini mau saya tampakkan dulu ini ya, shortcutnya. Nah, oke. Setelah masuk ke edit mode, kita apakan? Kita tadi klik ini kan, kita seleksi ini, yang lingkaran ini ya, kemudian kita extrude kemudian ke sumbu X. Kita pencet X. Oke. Nah, ini akan menjadi target. Jadi si bone ini saya buat menjadi target. Jadi si target ini parentnya siapa? Awalnya adalah ini. Oleh karena itu kita pisahkan dulu, karena dia akan kita buat sebagai target, kita pisahkan dulu dari yang lain. Caranya seperti apa? Kita pencet ALTP, kemudian clear parent. Nah, sekarang kita geser GX, misal kita geser ke sini ya. Oke, nanti ketika si ini kita gerakkan, maka yang lain juga akan ikut bergerak. Oke, tulang mana yang akan dipengaruhi oleh si target? Nah, kita klik di sini tulang ini, karena tulang ini akan kita pengaruhi sebagai ini ya, tulang yang akan dipengaruhi oleh target. Jadi tulang ini nanti akan kita buat supaya bisa dipengaruhi oleh target ini. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah kembali masuk pose mode. Oke. Nah, di pose mode
itu nanti kita seleksi ketika kita berada di pose mode akan muncul menu baru bound constraint yang gambarnya seperti ini di bagian bawah ini ya. Kita klik. Nah, di sini ada add bound constraint. Silahkan diklik. Kemudian kita ambil inverse kinematics. Oke. Nah, apa yang terjadi? Di sini ada beberapa pilihan. Ada target, ada full target. Seperti yang saya katakan di awal. Nah, target ini kita set dulu. Targetnya siapa? Targetnya adalah armature yang ini. Keseluruhan armature ini. Berarti apa? Berarti yang ini armature, bukan kamera, bukan lamp, bukan arm, tapi armature. Oke. Kemudian bound yang mana? Bound yang mana pada armature tersebut? Satu kesatuan ini kan kita sebut armature tadi ya. Targetnya armature, tapi bound yang mana yang akan mempengaruhi bound ini? Yaitu adalah target. Nah, oleh karena itu kita klik targetnya terlebih dahulu. Kemudian kita rename ya. Di bound properties ini kita rename namanya, mungkin kita ganti pakai inverse kinematics underscore target 1 atau mungkin target 1 gitu aja ya. Saya enter, saya kembali klik di sini, kemudian masuk di bagian constraint tadi, bound constraint. Nah, di sini masih armature ya. Boundnya kita pilih, klik yang mana? IK target 1, kita klik. Nah, selanjutnya kita coba lihat apa yang akan dilakukan. Ketika kita sudah set seperti itu ya, kita seleksi targetnya, kita pencet G, kemudian kita pencet X. Nah, dia otomatis bergerak sendiri. Targetnya digerakkan, otomatis komputer akan menentukan kemana si ini bergerak, kemana si tulang yang lain akan bergerak. Seperti itu. Nah, kita klik kembali di sini. Terus di sini ada opsi chain. Jadi chain ini adalah chain length ini fungsinya adalah menentukan berapa banyak tulang yang akan terefek oleh inverse kinematics ini. Nah, kalau misalkan 0, ini nilai defaultnya 0, semua akan terefek. Tapi kalau misalkan 1, maka dia sendiri yang akan terefek. Kalau 2, maka pairnya juga akan terefek. Jadi ini akan terefek 1, 2. Jadi 2 ini akan terefek. Kalau 1, dirinya sendiri. Kalau 2, dan orang lain. Oh, bukan, dan tulang lain, pairnya. Oke, kita coba. Kita jadikan ini jadi 2 ya. Soalnya kita akan mencoba untuk mempengaruhi gerakannya itu sampai ke sini, dari sini sampai ke sini. Jadi chain length-nya harus kita buat 2. Kemudian kita ini kita demonstrasikan. Kita seleksi ini, kemudian G, kemudian X. Oke, sepertinya sudah bagus. Nah, jeleknya di sini adalah ketika saya geser ke sumbu Y ya, G, Y kayak gini, kemudian saya geser ke sumbu X, G, X. Nah, anehnya adalah harusnya tangannya ini bergerak ke depan. Masa siku kok bergeraknya ke belakang, kan berarti tangannya patah kan ya, siku-sikunya patah kan ya. Nah, ini bisa kita cegah. Yang seperti ini bisa kita kasih constraint. Caranya gimana? Ini saya reset dulu ya. Ini saya klik, kemudian ALTG untuk memposisikan kembali ke posisi awal, mereset ke posisi awal ya. Kemudian kita bikin baru lagi, kita bikin ini baru lagi, kontrol baru lagi. Kita shift D, duplicate. Oke. Duplicate apa ya? Oh, masuk edit mode dulu, masuk edit mode. Kemudian shift D untuk duplicate, kemudian kita taruh ke belakang ya, berarti Y, kemudian kita taruh di belakangnya lengan, kita rotasi 90 derajat, berarti misalkan tampak dari atas ya. Oke, kita rotasi R berapa nih, 90. Oh salah, berarti R90 lagi, R90. Oke, yang jelas nampak nanti supaya berlawanan dengan arah ininya, arah hadap orangnya. Ini saya geser
X mungkin ke sini. Oke, jadi si target yang satu ini akan kita fungsikan supaya nanti si bagian siku-sikunya ini akan selalu mengarah ke sana. Jadi nggak mungkin berbelok ke arah sana. Dia akan selalu berbelok, sikunya ini akan selalu berbelok ke arah sana. Oke. Nah, selanjutnya maka apa yang perlu kita lakukan adalah kita klik di sini. Kemudian masuk ke pose mode. Oke. Tadi ini namanya IK target 1, yang ini kita ganti misalkan namanya IK target 2 ya. Kita klik, kemudian kita ganti namanya IK target 2 atau inverse kinematic target 2. Oke. Nah, setelah itu kita apakan? Setelah itu kita klik ini kembali, kemudian kita masuk ke bound constraint. Di sini ada pole targetnya berarti adalah di armature. Kemudian tulangnya yang mana? Berarti kan tulangnya yang ini nih. Ini namanya apa tadi? IK target 2. Berarti kita klik ini, kemudian kita pilih IK target 2. Oke. Pak, tangannya melintir. Oh, nggak apa-apa, tenang. Jadi ini bisa diperbaiki. Di sini pullnya bisa kita sesuaikan kembali. Ini mungkin 0 derajat ya. Kita jadikan mungkin kembali berapa ya? Minus 90 berarti. Oh ya benar. Kita jadikan minus 90 aja. Minus 90. Oke. Enter, kembali seperti semula. Nah, sekarang bisa kita tes. Bisa kita tes ya. Misalkan ini kita geser mungkin GX seperti ini. Terus misalkan ini saya geser ke sana GX. Oke. Seperti ini ya misal. Terus ini kita geser ke atas GZ. Nah, maka si itu juga akan ikut ke atas. Jadi si ini sebagai pengarahnya. Si target IK target 2 tadi sebagai pengarah si elbow. Oke, seperti itu ya kira-kira. Jadi ada dua kontrol sekarang, yang satu ini, kemudian yang satu ini. Kita kembalikan lagi seperti ini mungkin. Oke. Sekarang kita coba misalkan saya ini ya, saya pindah GY. Oke, ke belakang seperti ini. Saya tekuk ke arah X, GX. Dia nggak akan berbelok ke depan seperti yang tadi. Sikunya tidak akan pernah berbelok ke depan. Kenapa? Karena dia ada constraint, dia nggak boleh belok ke belok ke depan. Jadi beloknya itu harus mengarah seperti si bone yang ini, seperti pole target IK target 2. Oke, gitu ya. Saya reset kembali, ini saya klik kemudian ALTG. Oke, kemudian ini juga ALTG. Jadinya seperti ini. Oke, sekarang ketika kita mau bikin animasi tangannya muter, tentunya kita perlu rotasi yang ini ya. Apakah bisa kita arahkan supaya rotasinya itu mengcopy ini? Jadi ketika ini saya rotasi, kalau sekarang kan kondisinya gini ya. Ketika ini saya rotasi, ya cuman ini aja gitu. Yang bisa menggerakkan bagian tangannya cuman ini aja gitu. Bisa nggak sih saya pakai controller ini untuk melakukan rotasi sekaligus melakukan ini ya, melakukan perpindahan tadi ya. Melakukan ini sekaligus memberikan ini kontrol rotasi terhadap ini bisa. Jadi caranya seperti apa? Kita klik di sini, kita klik ini, kemudian kita kasih constraint. Kita klik di sini bound constraint, kemudian add bound constraint, kemudian di sini ada beberapa hal, copy location, copy rotation, copy scale. Kita coba pakai yang copy rotation. Jadi di sini nanti akan muncul constraint baru namanya copy rotation untuk yang ini ya, bukan ini ya.
Jadi copy rotation ini akan mengcopy rotasi dari bone yang akan menjadi target. Targetnya siapa? Jadi kita buat targetnya ini misal gitu ya. Berarti di sini kita taruh armature, kemudian bone-nya yang mana? Bone-nya adalah IK target 1. Oke. Efeknya apa? Ketika saya rotasi ini, saya klik, kemudian saya rotasi. Nah, si itu juga akan ikut berotasi. Jadi kita nggak usah ngurusi ini, kita cukup ngurusi kontrolnya aja. 2 ini, 1, 2. Saya ini ya, saya coba untuk rotasi kayak gini misal. Untuk mengembalikan rotasinya berarti nanti kita pakai ALTR. Nah, untuk mereset rotasi dari target. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan inverse kinematics ini untuk membuat animasi? Lagi-lagi kita akan mencoba, kita tarik ke atas ini ya. Kalau tadi ketika kita menggunakan forward kinematics itu kita harus mengcopy bukan mengcopy ya, istilahnya merekam satu persatu bone. Jadi kita seleksi semua, kemudian insert semuanya, insert ke ini ya, timeline semua. Sekarang nggak perlu. Sekarang kita tinggal seleksi salah satu targetnya, kemudian kita cukup memilih untuk menginsert rotasi, menginsert scale-nya, atau menginsert ininya, lokasi, scale, atau rotasi. Seperti itu. Contoh, saya ingin membuat tangannya bergerak ke atas, mungkin kayak gini ya. Berarti ini saya rekam dulu ini posisi targetnya, cukup targetnya saja, ini nggak perlu kita rekam yang bagian di sini. Ini saya klik, kemudian pencet I, kemudian location. Oke, ini juga saya pencet I, ini juga saya klik, kemudian pencet I, kemudian location. Ketika saya geser ke atas, GZ. Oke. Kemudian saya geser ke atas sana, GX. Nah, seperti ini. Maka bentuknya akan seperti ini ya. Kemudian kita ini, oh ya benar, lupa saya. Untuk menganimasikan berarti kita pindah dulu timelinenya. Oke, misalkan ke detik ke-10, detik ke-10 mau diapain? Berarti misalkan targetnya saya pindah ke atas ini, GX, kemudian GZ. Oke, seperti ini ya. Kemudian misalkan saya rotasi ke arah depan gitu. R, saya tampakkan dari samping. Kemudian kita rotasi ke, dari depan berarti ya. Oke, kita rotasi ke depan, misal ke atas, R seperti ini. Kemudian tampak dari samping mungkin seperti ini. Kita rotasi ke arah sana, R. Oh bukan, salah. Dari arah atas berarti ya, R, kita rotasi ke sana. Oke, seperti ini. Nah, oke, mungkin seperti ini. R. Oke. Kemudian saya ini saya geser lagi, GX. Oke. Seperti ini. Nah, kita cukup menginsert lokasi ini saja. Kita klik, kemudian kita pencet I. Ini ingat ya, ini ya digeser ke 10 dulu, baru kita animasikan, baru kita gerakkan. Ini kita klik, selanjutnya kita pencet I, kemudian insert apanya? Yang diinsert ke keyframe apanya? Lokasinya. Lokasinya kita insert, rotasinya juga kita insert. Berarti pencet I lagi, rotation. Oke. Selanjutnya apa yang terjadi ketika saya geser seperti ini? Oke, jadinya seperti ini. Oh, saya lupa. Harusnya pas di sini tadi rotationnya juga di insert ya. Berarti sorry, ini saya pencet lagi ALTR. Rotationnya saya kembalikan seperti semula. Kemudian saya insert lagi I, kemudian rotation.
Oke, nah sekarang ketika kita iniin jadinya seperti ini. Ketika kita play jadinya seperti itu. Kita cek ya. Play. Oke. Misalkan saya pengen bikin waving hand gitu. Lokasi rotasinya sudah saya simpen nih. Misal di detik ke-20 mau saya bikin tangannya agak kesanaan dikit gitu. Berarti gimana caranya? Berarti tinggal saya geser ya. G kemudian ke sini, kemudian ini mungkin saya insert dulu, sorry, ini saya rotasi dulu, R agak kesanaan. Oke, berarti ini saya insert lagi, I sama lokasi sama I rotasi. Kemudian selanjutnya mungkin yang ini agak diperdekat lagi ya, GZ, oke, agak saya bikin ke atas. Ini juga saya insert lokasi sama rotasinya, I, lokasinya aja ding, lokasinya aja cukup, karena saya nggak melakukan rotasi apapun ke sini gitu. Nah, oke, jadinya seperti ini. Ketika kita play jadinya seperti ini. Saya ulang dari awal, sorry. Saya pause dulu. Saya pindah ke awal, kemudian saya play. Nah, jadinya seperti itu. Ulang ya, play. Oke, jadinya seperti itu. Nah, saya mau balikkan di detik ke-40, berarti bukan di detik, di frame ke-40 saya mau balikkan posisinya ke sini. Berarti gimana? Ini saya geser ya. G, X, kemudian R. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya insert keyframe, berarti klik kemudian I location, I rotation, seperti itu. Terus kalau misalkan kurang ini ya, sorry, kurang ini mungkin bisa kita ulang lagi. Saya taruh di frame ke-0, kemudian saya play. Nah, seperti itu. Lebih natural kan daripada pakai ini tadi, pakai pakai forward kinematics. Jadi seperti itulah fungsinya inverse kinematics. Pak, nanti fungsinya buat apa sih inverse kinematics ini? Jadi misalkan teman-teman pengen bikin animasi orang jongkok gitu kan kalau diputar satu-satu kan ini ya susah ya, diputar di rotasi satu-satu, kemudian ditranslasi satu-satu, itu kan nanti akan susah gitu. Nah, lebih enak kalau semisalkan nggak usah kita gituin gitu. Jadi kita cukup bikin targetnya itu saja yang kita gerakkan. Jadi akan mempermudah masalah kita dalam membuat animasi. Seperti itu. Nah, kita cek ini, kemudian kita infonya saya hilangkan, kemudian saya kembalikan ke detik awal, kemudian saya play. Nah, seperti itu. Infonya saya aktifkan lagi ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih cara menggunakan inverse kinematics. Jadi tadi ada pull target, kemudian ada pull, kemudian ada chain. Chain buat apa? Chain itu jumlah bone yang akan terpengaruh, jumlah bone di parent yang akan terpengaruh. Kalau 2 berarti karena yang saya kasih chain adalah yang ini, berarti ini akan termasuk 1, 2. Berarti 2 tulang ini akan saling terpengaruh. Seperti itu. Oke, barangkali kurang lebih seperti itu aja untuk inverse kinematics. Saya harapkan mudah untuk dipahami. Silahkan dicoba sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan part berikutnya untuk membahas tentang membuat bone simetris. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Maksudnya part kali ini. Kita akan lanjutkan di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.